Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan kedua. Ini adalah sebuah video yang harapannya bisa membantu teman-teman untuk memahami terkait dengan materi ya. Oke, baik, saya akan share screen. Oke, ya kita masuk di pertemuan kedua kaitannya dengan pubertas ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan pertama terkait dengan LPS. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang pubertas. Oke, jadi apa sih yang terjadi selama pubertas gitu ya? Bahkan di gambar disebutnya apa perubahan paling aneh gitu ya yang pernah terjadi ketika pubertas gitu ya. Oke, pertama kita lihat dulu definisinya. Pubertas sendiri adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, terutama berlangsung di masa remaja awal gitu ya. Apa aja sih yang berubah gitu ya? Nah, tadi di sini sudah dituliskan ya yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh. Jadi apa saja yang berubah gitu ya. Pertama ada kematangan seksual gitu ya. Kita tahu organ reproduksi menjadi berfungsi gitu ya. Makanya disebut matang secara seksual. Yang teman-teman sebelumnya ketika masa anak-anak teman-teman katakanlah bahasa mudahnya ya tidak bisa hamil dan menghamili gitu ya. Kemudian ketika teman-teman pubertas gitu ya mengalami mimpi basah dan juga menstruasi pertama kali gitu ya, otomatis artinya teman-teman sudah matang secara seksual, organ reproduksinya sudah berfungsi gitu ya. Kemudian selain itu tinggi dan berat tubuh juga mengalami perubahan yang cukup pesat gitu ya, di mana mungkin kalau yang nampak gitu ya secara umum adalah tinggi gitu ya. Kemudian perubahan hormonal itu sendiri gitu ya, kita tahu ada istilah testosteron, estrogen gitu ya, nanti akan kita cek ya. Kemudian waktu dan juga variasi dalam pubertas, kemudian citra tubuh dan juga kematangan awal dan akhir. Artinya beberapa individu mungkin mengalami pubertas lebih dulu dibandingkan dengan teman-temannya, ada juga yang pubertasnya di akhir gitu ya dibanding teman-teman. Yang pertama terkait dengan kematangan seksual, terdapat dua karakteristik. Yang pertama ada karakteristik seks primer, yaitu berfungsinya dan matangnya organ reproduksi. Eh, Seperti tadi ya, kalau perempuan secara umum apa rahim gitu ya berkembang gitu ya, kemudian pinggul juga membesar gitu. Sedangkan untuk laki-laki perbesaran skrotum. Nah, untuk karakteristik seks sekunder gitu ya, yang bersama dengan itu gitu ya, bersama dengan matangnya tadi ya, organ reproduksi gitu ya, kita juga merasakan adanya perubahan gitu ya. Pertama, tumbuhnya rambut baik kemaluan, ketiak di sebagian wajah, terutama untuk laki-laki, kumis, jenggot gitu ya. Perubahan suara gitu ya, laki-laki suara menjadi lebih besar, kemudian dan terjadinya pertumbuhan maksimal. Termasuk untuk perempuan membesarnya payudara itu juga bagian dari karakteristik seks sekunder. Ya mungkin teman-teman sambil bisa mengingat kembali waktu pubertas gitu ya, apa saja sih yang berubah gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain tadi ya di seks primer seperti tadi ya rahim, kalau untuk perempuan ada rahim, uterus, tuba falopi, ovarium ya itu berkembang. Kemudian tadi sudah disampaikan di awal gitu ya terkait dengan payudara membesar gitu ya, pinggul melebar gitu ya. Karena sebetulnya pinggul itu dipersiapkan gitu ya untuk menampung rahim kalau nanti perempuan itu hamil gitu ya. Oke, kemudian perubahan hormonal sendiri seperti apa gitu ya.
Komponen yang melatar belakangi tumbuhnya kumis pada laki-laki dan melebarnya pinggul pada perempuan adalah adanya aliran hormon-hormon, yakni substansi kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Oke, teman-teman nanti bisa buka lagi biopsikologinya ya, kelenjar endokrin itu di mana gitu ya. Nah, di dalam kelenjar endokrin gitu ya, ada dua hormon gitu ya. Yang pertama ada testosteron, yang mana hormon ini diasosiasikan dengan perkembangan genital gitu ya, bertambahnya ketegangan tubuh dan perubahan suara pada laki-laki. Sedangkan estradiol adalah hormon yang diasosiasikan dengan perkembangan payudara, uterus, dan kerangka pada perempuan gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, pahami juga gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengembangkan hormon testosteron juga dan juga estradiol. Hanya saja komposisinya yang berbeda. Untuk laki-laki testosteron jelas lebih besar gitu ya dibandingkan perempuan. Estradiol kebalikannya, perempuan lebih besar gitu ya dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Karena tadi ya, di sini testosteron tidak hanya perkembangan genital atau alat kelaminnya gitu, tapi bertambahnya tinggi tubuh perempuan juga mengalami tinggi tubuh gitu ya ketika mereka pubertas. Nah, itu berasal dari testosteron gitu ya. Kemudian estradiol gitu ya, yang diasosiasikan dengan perkembangan payudara, uterus dan kerangka pada perempuan. Memang ini secara umum, tapi laki-laki juga ada gitu ya, hanya saja tadi komposisinya yang berbeda gitu ya. Termasuk di testosteron itu pertumbuhan rambut gitu ya, rambut-rambut baru jadi seperti di ketiak gitu ya, kemudian di kemaluan gitu ya, itu juga asalnya dari testosteron gitu. Makanya kenapa kalau laki-laki bulu kakinya lebih tebal daripada perempuan ya karena memang testosteronnya lebih banyak kan gitu. Oke, kemudian waktu dan variasi pubertas. Perempuan itu munculnya mulai dari usia 9 tahun hingga 15 tahun. Jadi perempuan itu biasanya lebih awal gitu ya pubertas dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa demikian gitu ya? Karena memang se sejauh yang saya pahami gitu ya bahwasannya dalam persiapannya gitu ya perempuan itu lebih panjang karena yang berubah itu termasuk rahim dan tadi ya ada kerangka. Sedangkan kalau laki-laki kan secara kelamin yang terlihat hanyalah membesar gitu ya terkait dengan perkembangan skrotum gitu. Makanya teman-teman kalau ingat gitu ya di akhir-akhir SD gitu ya biasanya yang perempuan itu cenderung lebih tinggi daripada laki-laki karena perempuan lebih dulu pubertasnya gitu ya dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun rentangnya kalau perempuan juga dari variasinya ya bisa dilihat kalau perempuan bisa sampai 15 tahun gitu ya, laki-laki biasanya 13 tahun, 13,5 tahun gitu ya. Oke, kemudian kemudian precocious puberty, apa sih itu gitu ya? Terjadinya pubertas dan perkembangan yang sangat cepat terjadi ketika pubertas dimulai sebelum usia 8 tahun untuk anak perempuan dan 9 tahun untuk anak laki-laki. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan precocious puberty gitu ya? Jadi kadang kita juga jumpai gitu ya, ada beberapa kasus gitu ya individu yang tadi ya, karena dilihat di slide sebelumnya perempuan itu munculnya biasanya mulai 9 tahun, laki-laki mulai 10. Tapi kalau sebelum itu maka disebutnya dengan precocious puberty gitu ya. Mengapa bisa terjadi gitu ya? Nah, pertama kalau sekarang gitu ya kan kita sudah eh, seiring berjalannya zaman gitu ya, pola makan, pola hidup, gaya hidup itu sangat berpengaruh terhadap eh, kemungkinan adanya precocious puberty gitu ya. Walaupun sebetulnya secara genetik itu juga bisa diturunkan gitu ya. Jadi ada beberapa macam faktor. Mungkin nanti teman-teman bisa cari ya, bisa baca gitu ya. Sebenarnya faktornya apa aja sih gitu ya. Salah satunya itu yang paling umum adalah genetik gitu ya, kemudian pola makan gitu ya. Makanya kenapa
Kita sering juga menjumpai kasus-kasus pada anak yang overweight atau obesitas biasanya akan mengalami pubertas lebih dulu gitu, dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang tidak mengalami obesitas gitu ya. Nah, ini jadi bisa teman-teman jadikan sebagai sebuah acuan gitu ya, bahwasanya pola hidup itu, gaya hidup, pola makan itu sesuatu yang memang penting gitu ya, karena ternyata pengaruhnya eh, besar gitu ya ke dalam tubuh gitu ya. Karena tadi gitu ya, yang dibawa juga tentang hormon gitu ya. Jadi pubertas yang terjadi tidak hanya tentang kemudian semuanya menjadi berkembang gitu ya. Tapi karena memang ada pengaruh hormonnya gitu. Nah, sehingga itu yang perlu kita sama-sama pahami bersama gitu ya, bahwasanya ada loh faktor-faktor yang bisa menimbulkan gitu ya kejadian-kejadian tertentu di luar umumnya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sering berkaitan dengan pubertas. Kalau tadi secara fisiknya atau secara biologis yang kita bisa lihat gitu ya, secara psikologis gitu ya, eh, pubertas itu berpengaruh juga gitu ya. Salah satunya terhadap body image gitu ya, atau bahasa Indonesianya citra diri gitu ya. Jadi di mana para remaja gitu ya, ketika mereka mengalami pubertas gitu ya, mereka itu akan melihat gitu ya citra tubuhnya gitu ya. Nah, seringnya memang yang kita tahu gitu ya, bahwasannya yang lebih gitu ya, lebih memikirkan gitu ya tentang citra tubuh itu adalah perempuan. Makanya ini juga bagian dari teman-teman mungkin bisa menelaah gitu ya, bisa melihat, bisa membaca kembali referensinya bahwasannya perempuan gitu ya yang lebih awal pubertasnya dibandingkan dengan teman-temannya gitu ya, biasanya citra dirinya akan sangat rendah karena dia duluan yang berubah gitu ya, dia duluan yang mengalami banyak perubahan tadi secara fisik gitu ya di dalam tubuhnya dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga dia akan merasa kok saya seperti ini gitu ya. Beda dengan laki-laki gitu ya, justru laki-laki akan karena kalau perempuan itu kan termasuk tadi ya, pinggul yang membesar sehingga kan kesannya merasa badan itu menjadi lebih besar gitu ya, lebih gemuk gitu ya. Nah, kalau laki-laki umumnya kan lebih kepada pertumbuhan tinggi, sehingga kalau laki-laki eee, lebih dulu atau lebih lambat itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap citra citra tubuh mereka gitu ya. Lebih dulu ya mereka merasa, "Ah, aku lebih tinggi dari teman-teman," gitu ya. Jadi itu yang juga berbeda terkait dengan citra tubuh ya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian tadi ya ini kaitannya dengan early and late maturation tadi yang sudah saya sampaikan, yang juga berkaitan dengan citra tubuh tadi gitu ya. Di sini penjelasan lebih jauhnya gitu ya, bagaimana perempuan itu less positif ya gitu ya ketika mereka pubertas lebih dulu gitu ya. Sedangkan untuk laki-laki gitu ya, biasanya malah mereka merasa menjadi pemimpin karena tadi ya tubuhnya lebih tinggi, lebih tegap duluan gitu ya. Kemudian mereka juga lebih positif gitu ya terhadap tadi self image atau citra tubuhnya juga gitu ya. Nah, kemudian pubertal timing and health gitu ya. Remaja yang terlalu terlambat atau terlalu dini mengalami pubertas bisa jadi beresiko mengalami masalah kesehatan sehingga perlu penanganan medis atau tidak itu juga perlu untuk dicek gitu ya. Kaitannya dengan tadi karena sebetulnya uh, precocious puberty bisa saja terjadi karena ada faktor tadi ya pola makan gitu ya, kemudian gaya hidup gitu ya, sehingga eh, kalau awalnya aja udah dari karena obesitas gitu, artinya otomatis memang sedang mengalami masalah kesehatan gitu, sehingga perlukah penanganan medis gitu ya. Nah, nanti bisa cek. Oke, itu saja materi terkait dengan pubertas yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca modulnya gitu ya. Kemudian juga bisa membaca dari referensi yang sudah ada yang teman-teman paling rasa gitu ya mudah untuk teman-teman akses, silahkan boleh dibaca gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya.
untuk materi terkait dengan pubertas. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih ya memahami apa yang ada di PowerPoint gitu ya, sehingga tidak sekedar teman-teman membaca sendiri gitu ya. Oke, ini sebagai bentuk pendampingan saja. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.